Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran barakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaya Islam yang terang benderang. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertema I'jaz Al-Quran. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama Nur Afriani, yang kedua Ainaya Nabila Sakarina, yang ketiga Ria Gungwidi Amirul Mutakin, yang keempat Abdul Rofi'an. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Nur Afriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijaz, fungsi, serta tujuannya. Nah, pengertian ijaz. Kata ijaz merupakan bagian yang tak terlepaskan dari seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk menyampaikan risalah. Ijaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh seorang rasul. Kemampuan ijaz ini kemudian menjadi bagian dari seorang rasul yang dapat disebut juga dengan mukjizat. Nah, mukjizat yang diperlihatkan oleh seorang rasul merupakan sesuatu yang dari sebelumnya itu telah diketahui oleh manusia secara umum. Dapat dikatakan juga sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia, akan tetapi tidak dapat dilakukan atau diperoleh oleh manusia awam atau manusia biasa. Nah, maka mukjizat atau kemampuan ijaz bagi setiap rasul itu berbeda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan kondisi masyarakat atau umat tertentu di mana rasul tersebut itu diutus. Contohnya itu seperti Nabi Musa yang diberikan mukjizat kemampuan untuk mengalahkan para penyihir Raja Fir'aun. Hal ini dikarenakan kemampuan yang sangat diagungkan dan disanjung pada masa itu adalah kemampuan dari para penyihir. Sehingga dengan bentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kemampuan menaklukkan penyihir-penyihir Raja Fir'aun. Nah, pengertian ijazul Quran secara etimologis yaitu kata ijaz berasal dari bahasa Arab, yakni a'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamakan Rasul, dan bila kemampuannya yang melemahkan pihak lain amat menonjol, sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamakan mukjizat. Sedangkan ditinjau dari segi etimologis, para ulama berbeda pendapat. Manna Khalil Al-Khattab mengatakan mukjizat yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesuai mereka. Dan mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nah, berdasarkan uraian tadi dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Sedangkan fungsi dan tujuan ijaz yaitu mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Begitu juga dengan Al-Quran yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW mempunyai fungsi membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka diibaratkan sebagai ucapan Tuhan. Apa yang dinyatakan sang Nabi adalah benar. Dia adalah utusanku dan buktinya adalah aku melakukan mukjizat ini.
Nah, adapun tujuan dari ijaz Al-Quran adalah yang pertama, yaitu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul, utusan Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Yang kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada kenyataannya mereka tidak bisa membuat tandingan seperti Al-Quran, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Dan yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Karena terbukti pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan Al-Quran. Serta yang terakhir yaitu menunjukkan kelemahan daya, upaya, dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keingkaran tidak mau beriman dan kesombongannya tidak mau menerima kitab suci itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator. Terima kasih. Menuju pembahasan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Ainaya Nabila. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sarfa. Ijaz Al-Quran menjadi istilah yang populer digunakan untuk mengusung pembicaraan seputar keunggulan Al-Quran selaku firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai pada abad ketiga. Ulama dari sarjana Muslim telah banyak membahas persoalan ijaz Al-Quran. Ibnu Sayyar An-Nazm, seorang teologi Mu'tazilah yang menegaskan adanya sarfah dalam kemampuan manusia untuk tidak mampu membandingi bahasa yang dipergunakan oleh Al-Quran. Teori ini menyatakan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk meniru dan mengimitasi Al-Quran, baik dari sisi substansi maupun redaksionalnya. Hanya saja kemudian Tuhan melakukan konversi kepada manusia dengan mengalihkan kemampuan tersebut sehingga menjadikannya tidak mampu meniru Al-Quran meskipun satu ayat saja. Teori sarfa ini merupakan tempat pijakan An-Nazm dalam menjelaskan ijaz Al-Quran. Maka dengan demikian An-Nazm memandang bahwa ijaz Al-Quran tidaklah berada pada keunggulan ungkapan struktur al-limah namun daya bertutur, akan tetapi berada pada posisinya sebagai bahasa yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai teks tidaklah berbeda dengan teks lainnya. Keunggulannya terletak pada isi konten yang dibawa dalam ungkapan Al-Quran tersebut, baik sesuatu yang gaib pada masa sekarang ataupun yang datang yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Ijaz Al-Quran dari segi kebahasan. Yang pertama, kemujizatan dari aspek bahasa. Sebelum seseorang terpesona dengan keunikan kesan yang dikandung oleh Al-Quran, terlebih dahulu dia akan terpukau oleh beberapa hal yang berkaitan dengan susunan kata dan kalimatnya, yaitu berupa keindahan nada dan suara singkat dan padat isinya. Pada dasarnya, ada beberapa hal kemujizatan Al-Quran yang terkandung dari segi bahasa ini, antara lain susunan kata dan kalimat serta keseimbangan redaksi Al-Quran itu sendiri. Kemujizatan dari aspek nada. Jika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, pertama yang terasa di telinga adalah nada dan lenggamnya. Meskipun ia bukan syair, namun ia memiliki irama dan lagu yang sangat indah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marmuduke Bidhal dalam The Meaning of Glorious Quran yang dikutip oleh Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada caranya, di mana setiap nadanya bisa menggerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita. Ketiga, yaitu kemujizatan dari aspek kepadatan isi. Di sisi lain, Al-Quran mengandung isinya yang singkat dan padat. Ketika seseorang ingin menyampaikan pesan yang banyak, maka ia harus memilih kata atau kalimat.
Paling sedikit harus ada kata agar bisa merangkum pesan-pesan yang hendak disampaikan. Tidak demikian halnya dengan Al-Quran, kata yang singkat dapat menampung sekian banyak pesan dan makna. Yang keempat, mukjizat dari aspek kesempurnaan. Di samping itu, Al-Quran sungguh mengandung makna yang sempurna dari berbagai dimensi yang dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Yang kelima, kemujizatan dari aspek ketepatan makna. Bahkan, lebih jauh, Al-Quran memiliki keindahan dan ketepatan maknanya. Tidak mudah sebenarnya untuk menjelaskan di mana letak keindahan dan ketepatan bahasa Al-Quran. Apalagi bagi kita yang tidak memiliki kapasitas bahasa Arab yang memadai. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada saudari Priyabu. I'jaz Al-Quran dari segi pemberitaan gaib. Keterbatasan manusia menjadikan baginya banyak hal yang tidak bisa diketahui tanpa adanya sebuah penunjukan terlebih dahulu, berupa kisah atau pemberitaan wahyu dan kemudian hari dibuktikan dengan sebuah penelitian atau penemuan. Misalnya tentang kisah Fir'aun. Memang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Namun dalam kitab Perjanjian Lama tidak disebutkan menyangkut jaminan keselamatan badannya, sehingga tidak satu pun mengetahuinya, kecuali sesudah datangnya Al-Quran yang tertera dalam surat Yunus ayat 90-92 tersebut. Dan munculnya sebuah hasil penemuan yang berkenaan dengan kisah ini, yaitu sebagai berikut. Seorang pakar sejarah yang bernama Mas Pero menjelaskan bahwa penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Manetah. Ia memerintah antara 1224 sebelum Masehi sampai 1214 sebelum Masehi. Tidak ada satupun yang mengetahui pastinya di mana penguasa tenggelam itu berada. Namun pada tahun 1896, seorang ahli purbakala yang bernama Loret menemukan jenazah tokoh tersebut di dalam bentuk mumi di Wadi Al-Mulk atau lembah para raja yang berada di daerah Toba, Luxor di seberang Sungai Nil, Mesir. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1907, Elliot Smith membuka kembali mumi itu. Ternyata badannya Fir'aun tersebut masih dalam keadaan utuh sampai sekarang. Kemudian tahun 1975, ahli bedah Prancis Maurice Bucaille mendapat izin untuk melakukan penelitian terlebih lanjut tentang mumi tersebut dan menemukan bahwa Fir'aun meninggal di laut. Ini terbukti dari bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Hal ini hendaknya dapat membuka mata kita akan kebenaran risalah Rasul yang berupa Al-Quran memberikan sebuah perumpamaan yang sangat agung, luar biasa, dan telah dibuktikan dengan nyata agar menjadi pelajaran buat kita semua. I'jaz Al-Quran dari segi keilmuan. Sebelumnya perlu menjadi catatan kita semua bahwa Al-Quran bukanlah kitab ilmiah bagaimana kitab-kitab ilmiah lainnya. Yang kita lihat sekarang, isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya adalah jawaban atas tantangan-tantangan dan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari berbagai pihak. Ia hadir untuk membuktikan kebenaran risalah Muhammad SAW. Di sini tidak ada segi kekurangan yang bisa menumbuhkan keraguan ke dalam hati manusia, kecuali manusia memiliki penyakit di dalam hatinya. Dapat kita ambil sebuah contoh tentang oksigen. Bagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Yasin ayat 80 dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyalakan api
ke dalam tubuh manusia, dengan api tersebut manusia dapat hidup. Sebenarnya kalau dipikirkan secara sepintas, suatu hal yang mustahil, mana mungkin api bisa menyala ke dalam tubuh manusia melalui daun yang hijau. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam daun yang hijau tersebut keluar api memang benar, sebab api tersebut digunakan oleh manusia untuk pernapasan yang membakar tubuh manusia. Api yang dimaksud oleh pakar tersebut adalah oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di samping itu, dapat kita ambil contoh lain tentang keturunan manusia. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa wanita sebagai ladang kita menentukan buah. Buah itu ditentukan oleh pihak petaninya. Oleh karena itu, yang menentukan jenis kelamin anak adalah pihak laki-laki. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam gennya wanita terdapat kromosom XX, sedangkan dalam gennya laki-laki terdapat kromosom XY. Sehingga dalam proses pertumbuhan kemungkinan melahirkan anak laki-laki yang sama besarnya dengan kemungkinan lahirnya anak perempuan. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan tentang keilmiahan Al-Quran. Sekian dari kami, dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.